HP ku di mana di? Aduh, HP. Mak, lihat HP. Mana itu aplikasinya, ya Allah. Cari nggak ada. Mana itu HP? Ini coba cari di luar dulu kalau ada. Astaga. Oh mungkin ada semuanya di situ. Kepala kue, astaga itu pale. Astaga di sini pale. Ini kamera. Hai. Taruh laptop dulu. Landing belum? Oke, udah. Oke guys, teman-teman, apa kabar semua? Sebelum itu kita atur posisi, rapatkan kedudukan, nyalakan lampu, atur semuanya, oke? Nah, oke, tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu. 1, 2, 3. Jadi gimana intronya? Mantap kan? Saya di sini akan membuat sebuah video vlog ya. Video vlog karena kita disuruhnya tugas vlog. Tapi sebelumnya kita buat video vlog ini ada bukti karena saya pakai kaos kena sopan ya. Nah, jadi kita buat dulu, kita ganti baju dulu ya. Saya pakai ilmu teleportasi nih. Udah rapi, pakai kemeja, tinggal kita bawakan materinya. Kita tutup sedikit. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi sekarang saya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Matala dengan NIM 2021 0501 01 dan 001. Kelas A Prodi PB jurusan Ekonomi Syariah. Nah, jadi teman-teman, saya di sini mau membuat sebuah video dengan mata kuliah bahasa Arab. Oke teman-teman, nah jadi sekarang saya akan membawakan materi pertama dalam materi bahasa Arab semester 1 yang saya pelajari. Nah, jadi materi pertama ini tentang isim muzakkar dan isim muannas. Kok apa sih itu isim muzakkar? Apa sih itu isim muannas? Nah, jadi teman-teman, nah isim muzakkar itu adalah isim yang menunjukkan kepada seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau menunjukkan kata benda yang menunjukkan itu dalam bentuk laki-laki. Nah, sedangkan isim muannas itu adalah kata yang menunjukkan kata benda yang menunjukkan kepada perempuan. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat nih, ada isim muzakkar dan ada isim muannas. Nah, jadi itu dia teman-teman. Contohnya Kak kayak gimana? Nah, jadi contoh dari isim muzakkar itu seperti gini. Rijolun, berarti siapa? Rijal. Nah, kalau isim muannas Kak kayak gimana? Contohnya Anisatun. Nah, seperti artinya apa? Anisa. Nah, jadi itu dia. Kak, ciri-cirinya apa sih? Kak, macam-macamnya apa sih? Nah, sebentar saya jelaskan. Oke. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, saya mau jelaskan dulu kalau ada macam-macam dari isim muzakkar dan isim muannas ini teman-teman. Nah, jadi Kak, macam-macamnya apa sih? Nah, macam-macamnya itu ada, kalau isim muzakkar itu ada dua. Nah, yang pertama isim muzakkar hakiki, yang kedua ada isim muzakkar majazi. Nah, jadi apa sih Kak bedanya muzakkar majazi dengan muzakkar hakiki? Kak, emangnya agak sama ya? Ya tentu berbeda teman-teman. Karena kenapa? Karena perbedaannya yaitu muzakkar hakiki, semua yang menunjukkan arti laki-laki itu dia baik hewan maupun manusia. Contohnya dia itu muzakkar hakiki, dia itu adalah ba'abun. Nah, jadi abun itu kan artinya ayah. Sedangkan kalau misalnya muzakkar majazi dia adalah semua isim yang dianggap muzakkar atau laki-laki itu ditentukan sesuai dengan kesepakatan orang Arab. Nah, jadi contohnya apa? Seperti kitabun. Nah, yang artinya buku. Itu dia perbedaannya teman-teman. Nah,
jadi itu dia tadi macam-macam dari isim muzakkar. Nah, jadi sekarang kita beralih ke macam-macam isim muannas. Emangnya adakah perbedaan atau macam-macam isim muannas? Ya adalah teman-teman. Nah, jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya macam-macam muannas itu ada 3. Nah, jadi apa saja sih macam-macam muannas itu? Nah, jadi macam-macam muannas itu yang pertama ada muannas ma'nawi. Apa sih itu muannas ma'nawi? Nah, sebelum kita bahas ke pembahasannya, kita bahas dulu macam-macamnya. Nah, jadi yang kedua ada muannas hakiki. Nah, dan yang terakhir itu ada muannas majazi. Nah, jadi muannas hakiki dan muannas majazi itu sama tadi dengan muzakkar yang tadi. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu muannas ma'nawi. Nah, jadi muannas ma'nawi ini teman-teman adalah isim yang menunjukkan arti perempuan tapi tidak memiliki tanda muannas. Jadi langsung betul-betul itu menunjukkan, maksudnya apa teman-teman? Itu langsung menunjukkan bahwasanya itu adalah muannas tanpa pakai tanda-tanda. Nah, jadi itu dia seperti misalnya Jubaidah atau misalnya kita bilang Zainab. Nah, jadi Zainab ini kan Zainabun. Berarti tanpa ada tanda-tanda muannas pun kita sudah tahu bahwasanya Zainabun ini adalah seorang perempuan, teman-teman. Nah, yang kedua, muannas hakiki. Nah, muannas hakiki ini adalah isim yang menunjukkan arti perempuan baik dari manusia atau hewan. Nah, contohnya seperti bazun, yaitu yang artinya wanita. Nah, jadi itu yang selanjutnya, yang terakhir yaitu muannas majazi. Nah, jadi muannas majazi ini adalah isim yang beramal seperti amal perempuan atau dalam kurung disifati perempuan atau dianggap perempuan. Contohnya ainun. Nah, ainun itu artinya mata. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu dia macam-macam dari muannas tersebut. Nah, jadi teman-teman ternyata isim muannas ini memiliki salah satu tanda-tanda. Nah, jadi tanda dari isim muannas ini adalah kemasukan huruf tak marbutoh. Nah, jadi pasti kita sering mendengar setiap isim-isim muannas itu pasti diakhiri dengan huruf tak marbutoh, teman-teman. Karena kenapa? Karena itulah salah satu ciri-ciri dan juga tanda-tanda dari isim muannas, teman-teman. Nah, itu dia tadi tentang penjelasan isim muzakkar dan isim muannas, teman-teman. Selanjutnya akan ada ke pembahasan selanjutnya di slide berikutnya. Dadah. Hai. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah belajar materi yang seru nih tentang isim muzakkar dan isim muannas. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya ini tidak kalah jauh seru tentang materi ini. Karena kenapa? Materi ini tentang huruf jar. Nah, jadi huruf jar apa sih itu, teman-teman? Nah, jadi huruf jar ini adalah huruf-huruf tertentu, di mana huruf tertentu ini adalah huruf yang membuat kata benda menjadi majrur. Nah, jadi contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasrah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang kaidah, contoh, dan jumlah huruf jar. Nah, jadi sebelumnya kita akan membahas tentang kaidah huruf jar. Nah, jadi kaidah huruf jar itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, huruf jar itu setelahnya adalah isim, ia bersambung pada isim. Yang kedua, huruf jar itu tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terikat dengan waktu, teman-teman. Dan yang terakhir, huruf jar itu merupakan tanda pengenal isim, teman-teman. Jadi itu dia kaidah tentang huruf jar. Nah, selanjutnya contoh dan jumlah huruf jar. Nah, jadi jumlah huruf jar itu kok berapa sih? Nah, jadi huruf jar itu, teman-teman, jumlahnya 9. Dan huruf 9 ini bagaimana caranya kita menghafal? Ada caranya, teman-teman. Nah, jadi caranya kita pakai dengan lagu. Nah, jadi kita mari nyanyi sama-sama, kita akan menyanyikan. Nah, jadi ada beberapa gambar, ada beberapa huruf dari huruf jar ini, ada 9 huruf yang akan kita nyanyikan, teman-teman. Jadi kita akan menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Bikali rubah ila ala min fi anwata hatta bikali rubah ila ala min fi anwata hatta min fi anwata hatta. Gampang bukan cara menghafalnya? Nah, itu dia hebatnya bahasa Arab, bisa kita hafal dengan cara bagaimanapun. Nah, itu dia, teman-teman.
sudah tidak terasa lagi kita sudah berada di ujung dari video ini teman-teman. Nah jadi teman-teman, materi ketiga dan materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang pembagian isim berdasarkan kejelasannya. Nah jadi dalam materi ini pembagian isim berdasarkan kejelasannya terbagi dua, yaitu isim nakirah, kedua isim ma'rifat. Apa sih itu isim nakirah? Nah jadi isim nakirah itu adalah isim yang belum secara jelas dalam penunjukannya. Nah jadi maksudnya ini apa teman-teman? Jadi masih belum jelas atau masih belum diketahui sesuatu apa yang ditujukan. Jadi kalau misalnya dalam orang Bugis bilang itu nakira-kira, itu dia teman-teman. Jadi masih belum jelas teman-teman. Yang kedua ada yang namanya isim ma'rifat. Nah isim ma'rifat ini beda. Kok apa sih itu isim ma'rifat? Ini kan tadi isim nakira kan itu isim yang dikira-kira atau belum tentu. Berarti isim ma'rifat, nah betul sekali tuh bahkan teman-teman. Isim ma'rifat ini adalah isim yang menunjukkan makna khusus atau sudah jelas teman-teman. Nah dan juga isim ma'rifat ini teman-teman punya ciri dan macam-macamnya. Nah jadi ciri dan macam-macam isim ma'rifat itu teman-teman ada 6. Nah yang pertama yaitu isim dhamir atau biasa disebut kata ganti. Yang kedua isim mausul atau kata sambung. Yang ketiga yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Yang keempat yaitu isim mudada atau biasa disebut panggilan. Yang kelima yaitu isim alam atau kata nama. Yang terakhir isim yang mudhof kepada isim ma'rifat teman-teman. Nah jadi itu dia teman-teman, macam-macam dan ciri-ciri isim ma'rifat. Nah jadi teman-teman, isim dhamir atau kata ganti itu apa sih di ciri yang pertama? Nah jadi dhamir atau kata ganti ini teman-teman adalah isim yang berfungsi untuk mengganti atau mewakili penyebutan seorang maupun sekelompok benda. Nah selanjutnya yang kedua isim mausul, kata sambung. Apa sih itu kak? Nah jadi isim mausul ini adalah kata sambung yang berfungsi sebagai perantara. Nah jadi itu dia berfungsi sebagai perantara. Nah selanjutnya isim isyarah atau kata tunjuk. Nah dari katanya saja isim isyarah berarti isim isyarat, berarti isyarat kita kata petunjuk, yaitu isim yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu baik berakal maupun tidak. Nah itu dia isim isyarah. Nah selanjutnya isim mudada. Nah isim mudada ini apa sih? Nah jadi isim mudada ini teman-teman adalah isim yang kemasukan huruf nida. Lah huruf nida itu apa? Fungsinya apa? Nah huruf nida ini berfungsi untuk memanggil atau mengundang teman-teman. Nah dan yang kelima yaitu isim alam. Isim alam ini bukan dari nama-nama tumbuhan teman-teman, tapi isim alam ini adalah kata nama, dimana isim ini adalah isim yang menunjukkan arti nama, baik nama orang, nama kota, negara, desa, pulau dan lain sebagainya teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman yaitu isim nakirah yang bersandar kepada isim ma'rifat. Nah selain yang telah disebutkan di atas termasuk isim ma'rifat yaitu isim nakirah yang berstatus mudhof, artinya apa? Ia bersandar kepada isim ma'rifat sehingga statusnya juga ikut ma'rifat teman-teman. Jadi nah jadi teman-teman itu saja penjelasan dari saya yang saya dapat rangkum dari penjelasan dosen bahasa Arab kita semua. Jadi teman-teman semoga bisa dipahami, bisa diterima teman-teman. Oke teman-teman, jangan pernah malas untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu gampang banget teman-teman, karena bisa di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Maka ilmu, jika kita niatnya untuk mencari ilmu, maka ilmu itu akan datang kepada diri kita sendiri teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian saja vlog kita hari ini teman-teman. Semoga kita dapat bertemu di lain hari teman-teman. Oke teman-teman, jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, tapi jika ada kata-kata yang benar itu pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, cukup sekian. Bapak saya orang baik, bapak kalian semua orang baik, kita sama-sama punya bapak. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.